Salam kami dari kota Dallas, Texas. Tempo hari, kami telah menunjukkan dokumen mengenai pendapatan warga Indonesia sebagai profesional di kota Dallas. Lalu, pada video berikutnya, kami juga telah menunjukkan mengenai cara-cara untuk menjadi seorang profesional di Amerika. Dari kedua video tersebut timbul beberapa pertanyaan dari teman. Bagaimana halnya dengan orang yang ingin bekerja di Amerika tapi belum menyelesaikan studinya di universitas? Pekerjaan apakah yang dapat dilakukan di Amerika? Tentu banyak sekali pekerjaan yang dapat dilakukan di Amerika secara legal. Salah satunya adalah menjadi seorang delivery driver. Dan kebetulan kali ini ada warga Indonesia yang berbaik hati meminjamkan dokumennya, antara lain adalah annual income statement-nya, untuk kita bahas bersama sehingga kita semua bisa mengetahui berapakah income seorang delivery driver di kota Conroe. Mari kita lihat dokumennya bersama-sama. Pada video yang lalu, kami telah membahas tentang gaji warga Indonesia sebagai profesional di Amerika. Kami senang cukup besar respons dari masyarakat Indonesia yang menyaksikan video tersebut. Namun demikian, tidak semua warga Indonesia adalah seorang profesional yang lulus dari universitas-universitas di Amerika. Masyarakat juga ingin mengetahui pembahasan mengenai gaji non-profesional di Amerika. Karenanya, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas tentang pendapatan seorang delivery driver di sekitar kota Dallas. Delivery driver itu adalah pekerja pengantar makanan yang diambil dari restoran-restoran dan diantarkan ke rumah customer masing-masing. Kadangkala mereka juga menjemput barang-barang belanjaan dari department store untuk kemudian diantar ke masing-masing tempat customer. Mungkin sama dengan di Indonesia. Di sini ada Uber Eats, DoorDash, GrabHub, dan lain sebagainya. Pada kali ini, kami mempunyai data-data pendapatan dari warga Indonesia yang menjalankan pekerjaan sebagai delivery driver dari GrabHub. Selain itu, kami juga sempat berbincang-bincang mengenai pekerjaannya. Kompensasi yang diberikan biasanya sekitar $1 per meal ditambah tips. Pada hari-hari biasa, ia bisa mendapatkan sekitar 10-12 order, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu bisa mendapatkan lebih banyak order. Ia berangkat sejak jam 11 siang dan kembali ke rumah jam 8 malam. Dari setiap ordernya rata-rata ia bisa mendapatkan $7-12.
Ini adalah annual statement dari warga Indonesia yang bekerja sebagai delivery driver. Tercatat di sini penghasilannya adalah sebesar 31.102 dolar. Ya. Tapi kita tidak bisa mengetahui penghasilan 31.000 ini dalam 1 tahun penuh atau hanya dalam beberapa bulan saja. Nah, mari kita lihat, kebetulan di sini ada statement mengenai weekly income-nya. Tercatat di sini payment pada minggu ini sekitar 882 dolar, yang terdiri dari delivery pay-nya 457 dolar dan tipsnya yang hampir sama besar, yaitu 425 dolar. Ya, sehingga totalnya 882 dolar 81 cents. Ya. Di sini juga ada catatan dari pendapatan hariannya. Pada hari Senin, ia dapat mengumpulkan sekitar 93 dolar. Lalu pada hari Selasanya mengumpulkan 68 dolar. Pada hari Rabunya 69 dolar. Pada hari Kamisnya 122, Friday 171, Saturday 179, dan Sunday 177, sehingga totalnya sekitar 882. Tapi tentu setiap minggu ada kenaikan ataupun penurunan dari income, ya. Coba kita lihat minggu berikutnya. Pada minggu berikutnya ia mengumpulkan sebesar 1.000 dolar 12, ya, 1.012 dolar 23 cents, dengan delivery pay-nya 484 dan tipsnya yang lebih besar, yaitu 527 dolar. Ya. Jadi kalau kita lihat dari 2 minggu ini, kita ambil rata-rata, yang minggu sebelumnya adalah 882, katakanlah 900, sedangkan yang ini adalah 1.000 dolar 12, maka diambil rata-rata income-nya sekitar ya 950 dolar per minggu, sehingga dalam 1 bulannya kita bisa perhitungkan 900 kali 4 3.600, lalu 50 kali 4 sekitar 200. Jadi pendapatannya kira-kira 1 bulan adalah sebesar 3.800 dolar. Ya. Tentu itu adalah pendapatan kotor, jadi masih perlu untuk expense pada bahan bakar. Bahan bakar di sini harganya adalah sekitar 2,8 dolar per gallon. Per gallon itu 3,8 liter, ya. Nah, itu. Lalu masih juga harus disisihkan untuk pajak sekitar katakanlah 10%. Ya. Juga untuk sedikit perawatan dari mobilnya, untuk ganti oli dan lain sebagainya. Jadi kita bisa kira-kira
expense yang dikeluarkan setiap bulan adalah sekitar mungkin 200 atau 300 dolar per bulan untuk semua itu ya. Jadi kita bisa perkirakan mungkin pendapatan bersihnya adalah sekitar 3.500 kurang lebih seperti itu. Jadi teman bisa lihat bahwa cukup lumayan pendapatan di sektor informal di negara ini. Ya. Demikian teman, mudah-mudahan video ini cukup informatif dan sedikit menghibur. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar Anda dan kami akan mencoba untuk menjawabnya. Terima kasih. Salam kami dari Dallas, Texas.